Tidak perlu sujud sahwi. Ada beberapa perkara-perkara tidak sujud sahwi, ya. Di antaranya jika sengaja meninggalkan wajib atau rukun salat. Orang yang sengaja meninggalkan wajib atau rukun salat, maka salatnya batal, ya. Salatnya batal, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sengaja. Perhatikan, dia sengaja. Contoh kasus, seorang sengaja tidak tasyahud awal. Ya, contoh kasus, ya. Jika tidak sengaja lupa, dalam kurung lupa, meninggalkan tasyahud awal, maka karena lupa sujud sahwi. Jika sengaja tidak tasyahud awal, maka salat batal. Tidak bisa sujud sahwi. Dan ibu-ibu mungkin masih ingat kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib banyak, ya. Misalnya ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim, itu juga wajib. Kalau kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, itu juga wajib. Kemudian duduk di antara dua sujud juga kita baca, hukumnya wajib. Maka kalau kita sholat sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja tidak membaca zikir-zikir tersebut, sholat kita batal. Lain halnya kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka ditambal dengan sujud sahwi. Oleh karenanya, jika sengaja meninggalkan wajib atau rukun sholat, sholatnya batal, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Maka tidak perlu sujud sahwi atau tidak bermanfaat sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak perlu sujud sahwi, jika sengaja meninggalkan perkara sunnah dalam sholat. Ini juga tidak perlu sujud sahwi. Karena dia tidak lupa. Karena tidak lupa. Contoh, seorang biasanya ini bagi mazhab Syafi'i. Misalnya seorang bermadzhab Syafi'i. Biasanya dia kunut subuh dan dia sengaja biasa kunut subuh. Suatu hari dia lupa kunut subuh, tahu-tahu dia langsung ruku rakaat kedua. Ini bagi mazhab Syafi'i, ya. Tahu-tahu dia lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Oleh karena kita dapati banyak imam-imam di negeri kita kalau dia lupa kunut, dia sujud sahwi, kunut subuh. Tapi lain halnya kalau dia memang sudah berniat tidak kunut subuh dari awal. Saya tidak berniat kunut subuh, maka tidak perlu sujud sahwi karena memang dia tidak ingin untuk melaksanakan, dia tidak sengaja tidak untuk kunut subuh. Ini contoh. Contoh misalnya kita biasanya kalau sholat sunnah atau sholat, kita biasa buka dengan doa istiftah. Doa istiftah banyak sekali. Kita selalu demikian. Suatu hari kita lupa baca doa istiftah, ya, bukan sengaja. Kalau kita lupa baca doa istiftah, maka kita sujud sahwi, hukumnya sunnah, karena yang ditinggalkan sunnah. Baca doa istiftah, hukumnya sunnah. Kunut subuh, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ya, tentu ada khilaf sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Kemudian misalnya dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz, hukumnya sunnah. Misalnya seorang lupa, dia biasanya baca itu dia lupa, maka dia boleh sujud sahwi. Dia boleh sujud sahwi. Ya. Kenapa? Itu sunnah yang biasa dikerjakan, dia lupa untuk mengerjakannya. Tetapi kalau ternyata dia sengaja memang tidak baca, karena buru-buru dia baca, karena dia takut waktu sudah mau habis, dia langsung baca Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Memang dia sengaja ninggalin istiftah, dia ninggalin ta'awudz enggak ada masalah, maka tidak perlu sujud sahwi karena dia tidak mengalami kelupaan. Sujud sahwi itu bagi orang yang lupa. Kata Nabi SAW, man saha fi salatihi falyasjud sajdatain. Barang siapa yang lupa dalam salatnya, maka dia sujudlah dua
kali sujud. Ini berarti kalau sengaja meninggalkan perkara sunnah dalam sholat, tidak perlu sujud sahwi karena dia tidak lupa. Sementara sujud sahwi untuk orang yang lupa. Kemudian yang perkara berikutnya tidak perlu sujud sahwi. Dalam sholat jenazah tidak ada sujud sahwi. Meskipun lupa. Meskipun lupa. Kenapa bisa demikian? Karena sholat jenazah tanpa sujud. Tanpa ruku dan sujud. Tanpa sujud dan ruku. Tidak ada. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Makanya orang boleh sholat jenazah di kuburan, boleh. Ada orang seperti kita sekarang zaman pandemi, banyak teman-teman kita yang meninggal, saudara kita meninggal. Kita tidak bisa sholat gaib karena sebenarnya pun yang mengatakan kalau sholat gaib, kalau dia di luar kota, mungkin ini pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah. Tapi kalau dalam kota kita nggak bisa sholat gaib karena kita bisa. Cuma kita tidak mampu untuk menyolatkannya, ya, karena ada protokol kesehatan. Ya. Bagaimana? Kita boleh nanti suatu saat kalau sudah aman, misalnya mungkin tahun depan sudah aman atau beberapa bulan kemudian, kita pengen sholat jenazah, boleh kita pergi ke kuburan, kemudian kita sholat Allahu Akbar, menghadap kiblat kita sholat. Ya, seperti sholat jenazah 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak apa-apa kita sholat di kuburan dengan sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah tanpa ruku dan tanpa sujud. Adapun kalau selain sholat jenazah maka dilarang. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat ke arah kuburan. Ya, kenapa? Karena kalau sholat biasa ada rukuknya dan ada sujudnya, seakan-akan kita mengagungkan penghuni kubur, maka dilarang. Karena dalam sholat jenazah tidak ada sujudnya, maka jika seorang lupa dalam sholatnya jenazah, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kemudian juga di antara yang tidak perlu sujud sahwi adalah makmum. Makmum yang lupa, ya, apa namanya? Selama posisinya sebagai makmum, selama masih bermakmum, bukan masbuk ya ini ya, masih bermakmum, tidak perlu sujud sahwi. Ya, karena kita tahu tidak diriwayatkan sama sekali dalam hadis-hadis bahwasanya ada sahabat yang lupa, dan kemungkinan besar mereka mengalami lupa ketika sholat di belakang Nabi. Sangat namanya sahabat, namanya tabi'in, mereka sholat bermakmum di belakang sahabat, pasti di antara mereka ada yang lupa. Tapi tidak diriwayatkan sama sekali ada di antara mereka makmum yang sengaja sujud sahwi sendiri, enggak ada. Ya, oleh karenanya ketika ada makmum yang lupa dalam sholat, maka tidak perlu dia sujud sahwi, tidak perlu dia sujud sahwi. Baik.